Pernah kepikiran nggak sih kalau cinta itu sebetulnya bukan tujuan akhir, tapi sebuah perjalanan evolusi kesadaran diri kita? Nah, kali ini kita akan coba bedah tahapan-tahapan cinta bukan sebagai sesuatu yang kita cari, tapi justru sebagai sesuatu yang membentuk siapa diri kita. Nah, kalimat ini adalah titik awal perjalanan kita. Sebuah pengakuan yang jujur banget kalau seringnya cinta itu datang ke hidup kita bukan dari posisi kita yang kuat, tapi justru dari rasa kosong di dalam. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari cinta sebagai sebuah kebutuhan, terus kita hadapi ujian ego, lanjut kita bergeser ke pilihan yang sadar, dan akhirnya kita sampai pada pelajaran terakhir dari cinta itu sendiri. Yuk, kita masuk ke bagian pertama, cinta sebagai kebutuhan. Di sini kita bakal lihat akar dari bagaimana cinta itu seringkali lahir bukan dari rasa cukup, tapi justru dari perasaan kurang. Di fase awal ini, cinta rasanya intens banget kan? Ada harapan besar, ada cemas, ada keinginan yang mendalam buat dimengerti. Kita tuh nyari rasa aman, nyari pengakuan, dan yang paling penting, kita berharap cinta bisa bikin kita ngerasa utuh. Ini adalah cinta yang lahir dari luka yang butuh banget disembuhkan. Tapi kan cinta nggak selamanya jadi fantasi di kepala kita. Lambat laun, ia berubah jadi sebuah pengalaman nyata. Dan pengalaman inilah yang akhirnya mempertemukan kita dengan realita. Adanya perbedaan, konflik, dan batasan-batasan diri kita sendiri. Nah, disinilah kita masuk ke bagian kedua. Ujian ego dan keterikatan. Ini adalah fase yang cukup berat, di mana cinta seolah-olah memaksa kita buat berhadapan langsung dengan semua pola dan ketakutan kita yang paling dalam. Di fase ini nih, semua penyakit kita mulai kelihatan. Rasa cemburu, keinginan buat mengontrol, rasa takut ditinggalkan yang luar biasa, sampai butuh kepastian terus-menerus. Dan semua ini akarnya cuma satu, ketakutan akan kehilangan. Di sini ego kita benar-benar diuji habis-habisan. Tiap kali ada konflik, kita itu kayak ada di persimpangan jalan. Pilihannya apa? Apakah kita lebih milih buat ngerasa benar dan mempertahankan ego kita? Atau kita lebih milih buat bertumbuh, meskipun prosesnya mungkin nggak nyaman? Ujiannya juga menantang cara kita terhubung sama orang lain. Apakah kita mencoba untuk memiliki pasangan kita, seolah-olah dia itu properti kita? Ataukah kita belajar untuk mempercayai dia, memberikan ruang untuk kedekatan yang sejati, bukan sekedar meleburkan diri jadi satu? Dan ini titik kritisnya. Banyak banget hubungan yang kandas di fase ini. Penyebabnya bukan karena cintanya hilang, tapi karena rasa takut kehilangannya itu jadi terlalu besar buat ditanggung. Tapi kalau kita berhasil melewatinya, kita masuk ke bagian ketiga. Pergeseran menuju pilihan yang sadar. Disinilah cinta mulai bertransisi dari yang tadinya cuma reaksi atas rasa takut menjadi sebuah keputusan yang benar-benar disengaja. Di tahap ini, kita mulai melihat komitmen dengan cara yang beda banget. Komitmen itu bukan lagi penjara yang membatasi kita, tapi justru jadi sebuah fokus yang mengarahkan energi kita. Kita milih buat bareng-bareng bukan karena takut sendirian, tapi karena kita ingin jalan bersama. Sama halnya dengan kebebasan. Kebebasan sejati itu bukan lagi soal kemampuan untuk pergi kapan aja, justru sebaliknya, kebebasan adalah kemampuan untuk tetap tinggal dalam hubungan tanpa kehilangan diri kita sendiri. Hasilnya, cinta akhirnya jadi sebuah safe space, jadi tempat di mana kita bisa jujur tanpa takut dihukum, bisa tumbuh tanpa dikekang, dan bisa beda pendapat tanpa merasa terancam. Hubungan nggak lagi jadi pusat kekacauan, tapi jadi fondasi yang stabil bagi dua individu utuh yang memilih untuk berjalan bersama. Coba kita rangkum sebentar ya perjalanannya. Kita mulai dari kebutuhan, yang membawa kita pada pengalaman. Pengalaman ini menguji keterikatan kita, yang kemudian mendorong kita pada sebuah pilihan sadar. Dari pilihan itulah, kita menciptakan ruang aman yang akhirnya membawa kita ke pelajaran terakhir, di mana cinta menjadi seorang guru. Dan sampailah kita di bagian keempat. Bagian terakhir, pelajaran terakhir. Ini adalah fase yang paling hening, di mana cinta udah berhenti jadi sebuah masalah yang harus dipecahkan. Di tahap akhir ini, cinta itu bukan lagi soal kesempurnaan, tapi soal kejujuran. Udah nggak ada lagi tuh drama, permainan, atau tuntutan-tuntutan tersembunyi. Cinta hadir apa adanya. Kadang terasa hangat, kadang terasa sunyi, tapi dia nggak lagi mengendalikan batin kita. Dan inilah fungsi tertingginya. Cinta itu nggak datang buat menyelamatkan kita,
tapi untuk membangunkan kita. Ia nggak janjiin kebahagiaan abadi, tapi ia menawarkan sebuah kejujuran yang membebaskan. Pada akhirnya, cinta adalah guru terhebat kita. Jadi setelah semua perjalanan ini, kita sampai pada satu kesimpulan yang penting banget. Evolusi cinta itu ternyata bukanlah tentang menemukan pasangan yang tepat, tapi tentang menjadi manusia yang lebih sadar. Setiap fase, setiap konflik, setiap kebahagiaan, itu semua cuma cermin untuk melihat diri kita sendiri lebih dalam lagi. Perjalanan ini juga bukan soal menghindari luka. Karena justru luka itulah yang jadi bagian tak terpisahkan dari proses pertumbuhan kita. Pada intinya, ini semua adalah tentang berhenti lari dari kebenaran. Kebenaran tentang siapa diri kita, apa ketakutan kita, dan seberapa besar kapasitas kita untuk mencintai secara utuh dan sadar. Jadi, sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Setelah semua pelajarannya selesai, jejak cinta apa sih yang paling dalam membentuk diri Anda yang sekarang?